Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adina Salsabila, saya akrab dipanggil Salsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pendidikan Pancasila yang telah saya dapatkan dari masa-masa perkuliahan. Video ini didedikasikan untuk mengedukasi masyarakat mengenai Pancasila lebih dalam dan lebih rinci lagi tentang apa itu Pancasila, apa yang melatar belakangi pembentukan Pancasila, dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu, kita sudah mendengar dan mengetahui apa itu Pancasila dari bangku SD, SMP, SMA, karena kita sudah mempelajarinya. Dan pernah nggak sih terbesit di pikiran kalian, kenapa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu harus diselenggarakan? Kenapa harus ada? Kan di perguruan tinggi itu program sama studi yang diambil sudah sangat spesifik. Nah, jadi ada yang menganggap pendidikan Pancasila itu tidak penting. Padahal kalau dipikirkan lagi, pendidikan Pancasila itu super duper penting. Kenapa saya bilang super duper penting? Karena pendidikan Pancasila sendiri dapat membentuk karakter manusia menjadi karakter yang profesional dan juga bermoral. Nah, hal tersebut dikarenakan banyaknya perubahan dan masuknya budaya-budaya asing bukan hanya ke masalah pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dari berbagai macam aliran mainstream yang mempengaruhi bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diselenggarakan agar tidak tercerabut akar budaya masyarakat Indonesia yang menjadi identitas suatu bangsa dan menjadi suatu pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terlaksana dan menjadi kaidah penuntun bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Selain itu, urgensi Pancasila yaitu untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pancasila merupakan pilar ideologis dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila sendiri diartikan sebagai 5 asas. Pancasila merupakan pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 diperingati setiap tahunnya. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila sangat berperan penting dalam pemersatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya kita untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Pancasila. Pada 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menggelar rapat dengan judul tema Dasar Negara. Menurut sumber sejarah, dalam rapat tersebut terdapat beberapa pembicara, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Supomo. Tetapi amat sangat disayangkan, pada saat berlangsungnya rapat tersebut selama beberapa hari tidak juga menemukan titik terang mengenai dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyatakan gagasannya yang diberi nama Pancadharma, lalu dengan
Anjuran dari temannya yang seorang ahli bahasa diubah menjadi Pancasila. 5 butir tersebut dinamakan Pancasila. Kemudian, Insinyur Soekarno menyarankan apabila peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka Insinyur Soekarno menyarankan angka 3 yang diberi nama Trisila, yang berisi tentang 1. Sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, Insinyur Soekarno menyarankan lagi angka 1 apabila peserta sidang tidak menyukai angka 3 yang diberi nama Ekasila, yang mana Ekasila ini berisi tentang asas-asas gotong royong. Lalu, mendengar pidato tentang gagasan dasar negara dari Insinyur Soekarno, BPUPKI pun memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara sesuai dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tadi. Melalui diskusi antara panitia kecil dan BPUPKI, maka terbentuklah Panitia 9. Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan menjadikannya sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian, pada 18 Agustus 1945 atau pada saat sidang PPKI yang pertama, maka rumusan Pancasila tersebut disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu erat kaitannya dengan Tuhan atau agama. Implementasinya yaitu dengan menanamkan dalam diri jiwa-jiwa kebaikan, kebenaran, dan kejujuran, lalu menjalankan syariat sesuai dengan agama yang dianut. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, lalu saling menghargai terhadap sesama. Lalu pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, implementasinya yaitu melindungi sesama tanpa membeda-bedakan, lalu memperlakukan semua warga Indonesia itu dengan sama tanpa memandang suku, ras, maupun agamanya. Lalu implementasi pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan implementasinya yaitu dengan mengambil musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, lalu tidak marah kalau apabila pendapatnya berbeda. Lalu pada sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjalankan gotong royong dan menegur apabila ada warga yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.